Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi amara bi qomatihi wa hadda alil jahilin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul hakim wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim imamul muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minasyaitonir rajim. Wa idh qala Musa liqaumihi kuru ni'matallahi 'alaikum إذا أخرجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji dan syukur marilah kita sama-sama persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menganugerahkan berbagai nikmat yang tiada terkira banyaknya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan Allah masih alhamdulillah memberikan nikmat cepat sehingga kita masih diberi kontrak panjang umur sehingga kita bisa dari dalam melaksanakan ibadah Jumat. Semoga nikmat yang oleh Allah berikan kita semuanya termasuk orang-orang yang bersyukur. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan sahabatnya serta pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebelum menyampaikan sepatah dua patah kata, yaitu tentang wasiat, terlebih dahulu khotib wasiat buat diri khotib khusus umumnya buat jamaah semuanya. Marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab tidak ada yang akan bisa menyelamatkan pada hari pembalasan hari kiamat hanyalah manusia-manusia yang senantiasa takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, beberapa hari kita telah melaksanakan hari HUT ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79 tahun. Kemerdekaan merupakan salah satu kenikmatan yang dianugerahkan, merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bangsa Indonesia setelah dijajah selama 3,5 tahun abad kurang lebih. Kemerdekaan adalah hasil perjuangan bangsa Indonesia, bukan hadiah dari bangsa lain. Tentu saja atas bantuan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
suasana batin yang dirasakan oleh pejuang-pejuang pada waktu itu hanyalah memperjuangkan kebebasan, bahwa kemerdekaan berkat dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang patut kita syukuri oleh kita semuanya. Dalam surat Ibrahim ayat 6 sampai 7 dan 8, Allah Ta'ala berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi uzkuru nikmatallahi alaikum. Wa idh qala Musa, dan ketika berkata Nabi Musa liqaumi, kepada kaum-kaumnya Nabi Musa orang Bani Israil, uzkuru, ingatlah kalian nikmat Allah, kepada nikmat Allah. Idh kuntum, ketika kalian anjakum, Allah telah menyelamatkan kalian min ahli Fir'aun, dari kejahatan-kejahatan pemerintah Fir'aun. Yasumunakum su'al azab, yaitu kepemimpinan yang dipimpin oleh Fir'aun. Yasumunakum, Allah telah menyebabkan dengan kedoliman Fir'aun yang ditimpakan kepada umatnya su'al azab, yaitu adab yang paling buruk. Adab yang paling buruk adalah yuzabbihuna abna'akum, membunuh anak-anak kalian, membunuh generasi kalian, dibodohkan. Baik membunuh generasi untuk generasi akan datang, maupun membunuh secara langsung anak-anak kalian, dibodohkan supaya tidak ngerti. Dengan adanya seperti kita oleh Belanda, dibodohkan oleh Belanda supaya kita tidak ngerti tentang urusan-urusan baik negara ataupun yang lainnya. Yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, perempuan dihidupkan, tapi anak laki-laki, generasi dibunuh. Mungkin sekarang kebanyakan perempuan yang kerja daripada laki-laki. Itulah sudah membunuh dengan generasi penerusnya. Dari kumbalamu irobikum, itu merupakan suatu ujian dari Allah. Azimun, yang sangat besar, ujian-ujian untuk kita semuanya. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan kemerdekaan ini kita syukuri. Sebab orang-orang tua kita sudah mewakafkan tangan sampai putus, kaki sampai putus, malahan nyawa pun juga sampai habis dengan memperjuangkan ini kemerdekaan Indonesia. Awal-awalnya memang Belanda menjajah langsung, tapi tidak. Pertama, mereka berdagang ke Indonesia dikarenakan di Indonesia banyak rempah-rempah. Banyak penghasilan dari Indonesia dibawa ke negerinya mereka. Akhirnya Belanda mengadakan persatuan perdagangan Belanda yang namanya VOC. Dikarenakan Inggris mau masuk menguasai Indonesia, Portugis mau masuk menguasai Indonesia. Pertamanya dagang, tapi makin lama mereka menguasai Indonesia. Adalah dalihnya mendatangkan tentara-tentara dari Belanda untuk menguasai VOC. Sabab VOC sudah menguasai parlemen, mulai dari kepemimpinan baik tingkat atas maupun tingkat kecamatan, tingkat gubernur dan wali kota, kecamatan dan desa, sampai dikuasai ku Belanda oleh VOC. Dikarenakan untuk menguasai Indonesia, akhirnya orang-orang Indonesia tersisihkan.
Mungkin kalau gambaran-gambaran sekarang pun juga seperti begini, pelan-pelan, makin pelan, makin pelan. Dilihat orang-orang yang sekolah sudah tidak ada harganya, sudah beres wisuda, wilujeng susah dapat. Dikarenakan mereka membawa kroni-kroninya ke Indonesia, akhirnya orang Indonesia susah mencari kerja. Hampir tanah dibeli oleh mereka. Nanti bagaikan seperti begitu. Dalihnya mengeluarkan tentara-tentara mereka untuk menjaga harta-harta mereka, tapi akhir-akhirnya menguasai seluruhnya. Lihat dari sekarang sudah mulai Indomar, Alfamart masuk ke kampung-kampung, ke pelosok-pelosok. Warung yang kecil cuma pakai ngutang, tapi kita kontan masuk ke Indomar, ke Alfamart. Itulah sudah mulai penjajahan sedikit makin mau hancur. Lihat anak-anak kita begitu keluar sekolah akan kemana, begitu sudah mau kemana, mau kerja kemana. Maka dengan itu Indonesia seharusnya sudah 79 tahun, seharusnya sudah harus dewasa. Makanya orang yang bisa memerdekakan adalah orang-orang yang senantiasa memberikan lapangan kerja, memberikan fasilitas kepada rakyatnya. Tapi kalaulah cuma di depan koruptor ataupun mengeruk harta negara, itulah Belanda yang hitam yang akan merusak Indonesia. Maka dengan itu kita harusnya dewasa, berpikir bagaimana ke depannya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-haqqu bila idom yaklibul batil ma'idom. Kalaulah orang Indonesia tidak ada kebersamaan, akan digaris, akan dilindungi oleh orang-orang yang tidak berbaris. Maka dengan itu kita dengan di Indonesia, kalaulah melihat kalau merdeka, mungkin rada abal-abal, cuman bebas sholat, tidak ada yang mengganggu. Cuman bebas main, tidak ada yang mengganggu. Tapi secara ekonomi kita sudah mulai hampir kebingungan kita. Itulah Belanda pun juga sama begitu dulunya. Indonesia sangat sakit dengan kesalnya ke orang Indonesia, sampai orang Indonesia terus dikejar-kejar. Kita kan setiap yang berdagang harus setor kepada mereka. Rempah-rempah harus disetorkan kepada mereka, walaupun harganya ditindas. Akhirnya orang Indonesia dengan merasakan, akhirnya dengan rasa ditekan. Maka ulama sepakat, maka turunlah para ulama. Setiap orang yang dianiaya, maka kita harus membela. Maka Allah Ta'ala berfirman, alladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ulaika a'zamu darajah. Maka Imam Asy'ari semua mengatakan, para ulama siap jihad sama hukul waton minal iman, cinta ke negara sama dengan iman. Kalau dianiaya maka itu termasuk jihad. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus selalu mengingatkan tiap 17 Agustus, apakah ini maju atau tidak? Bukannya serasa syukur. Kalau lihat secara teknik daripada syukur, definisi daripada syukur, syarful aqdi ala jami iman Allah, menggerakkan seluruh badan dan panca indera, harta dan kekuatan. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan hidupku, matiku lillahi ta'ala, digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah kalau segala hal digantungkan kepada Allah akan menjadi nilai ibadah. Kalau tidak digantungkan kepada Allah, apalagi kita tandanya syukur meninggalkan sholat, bukannya syukur tapi kufur. Itulah kelakuan orang itu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan hal itu jangan kita lengah. Mulai dari sekarang, lihatlah anak kita, masa depan anak-anak kita, generasi anak kita. Maka Allah mengingatkan dalam surat Ibrahim ayat 6, wa idh qala Musa liqaumihi dzkuru nikmatallahi 'alaikum
id'ajakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adabi yutabihuna abnakum. Itulah sudah membunuh generasi-generasi kita, baik dalam tujuannya, baik dalam masa depannya, baik dalam akidahnya. Manusia sudah tidak mau ibadah, masjid makin kosong, pembangunan masjid makin dilewarin, tapi jamaah makin mengurangi dikarenakan sudah dibunuh dengan mereka tentang akidah Islamnya sudah hilang. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang senantiasa tafakur, termasuk orang-orang yang senantiasa saling mengingatkan. Dalam perjuangan ini orang tua kita sudah 79 tahun memperjuangkan kita Indonesia, masa disia-siakan, masa rela diberikan kepada orang-orang yang senantiasa ingin menghancurkan negara ini. Bukannya dalam rumah tangga saja yang digambarkan oleh Rasulullah, parfa tidak pilih taribat jadah, pilihlah yang ada agamanya, itulah yang akan menyelamatkan. Kalaulah tidak turut kepada agama, kalaulah tidak ingin mengembangkan agama, gambaran-gambaran itu akan hancur. Maka selalu Rasul mengingatkan, bukanlah cuma di rumah tangga menggambarkan Rasul, pilihlah perempuan yang cantik ataupun yang banyak harta, apapun yang keturunannya. Itulah negara kecil di rumah tangga. Tapi ini negara besar yang paling utama, parfa tidak pilih taribat jadah. Pilihlah yang ada agamanya, kata Rasul. Kalau tidak agamanya, tunggu tanggal main. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan itu kita sudah mulai dewasa, sudah 79 tahun. Seharusnya Indonesia bukan menurun sengsara, tapi Indonesia sudah bisa meminjamkan uang ke orang lain. Bukannya minjam ke orang lain, tapi Indonesia harus meminjamkan. Seharusnya disegani. Sudah dewasa. Kalau orang sudah dewasa mungkin disegani. Tapi orang kalau masih longor, mungkin orang tidak akan disegani orang-orang lain. Hadirin tidak rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan adanya kita bulan ini, bulan kemerdekaan, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang merdeka. Amin. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa dzikri hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa jalali wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi la yadhuruna amma ba'du. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwa kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan takwa yang sebenarnya. Wa la tamutunna, janganlah kalian mati benar-benar. Kalau dilihat dalam kalimat nunnya, nun tauhid syakilah, menegaskan jangan main-main matinya. Wala tamutunna, janganlah mati benar-benar kalian illa kecuali wa antum, kalian muslimun, dalam keadaan pasrah sumerah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang selanjutnya yang namanya merdeka, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahriruna an ibadatina ila ibadillah. Merdeka itu memerdekakan, membebaskan manusia yang tadinya pengabdian kepada atasan, pengabdian kepada pemimpin, pengabdian kepada manusia, membangga-banggakan manusia, mengagung-agungkan manusia, ila ibadatillah, mengagungkan Allah. Itulah yang namanya merdeka. Kalaulah membanggakan manusia, mengagungkan manusia, berarti belum merdeka. Tapi orang yang merdeka, kata Rasul, adalah an ibadatillah, orang yang senantiasa hijrah ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah orang-orang yang merdeka. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dengan mukhalafah dari khutbah yang kesatu dengan disimak dengan khutbah yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertakwa.
Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ja'alhu balatan mutma'innah qulubuna. Ya Allah, jadikanlah negara kami negara yang tentram tenang dalam hati ya Allah. Wa tuhrisuna 'anil a'da'i dzalimin, dijauhkan dari orang-orang yang zalim ya Allah. Wa tuwasi arjaqona, diluaskan rezekinya ya Allah. Wa yassir umurana ya Allah, mudahkan dalam segala urusannya ya Allah. Urusan dunianya ya Allah, berikan rezeki yang banyak dan barokah, berikan ilmu-ilmunya yang bermanfaat buat diri keluarga, buat masyarakat semuanya. Barakan walidini kawalinasi ajmain. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana dolana usana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadah Allah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikran washkuru 'ala ni'amihi yazikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Sallallahu alaihi wa sallam.